usul. Okay? Seseorang bisa jadi keluar tidak lagi salafi ketika mengkhilafi metode itu. Okay? Tapi seseorang yang berada di atas metode itu bukan berarti kemudian dia tidak punya error sama sekali as a human being, sebagai seorang manusia. Dia seseorang yang misalnya berada di atas metode salaf, tapi misalnya akhlaknya masih rusak atau masih melakukan dosa dan lain-lain, ya gitu deh. Tapi dia masih seorang salaf, dia seorang salaf. Dia seorang ahlus sunnah. Ustaz dia masih mabok ini itu, dia ahlus sunnah udah. Tidak hal tersebut membuat dia keluar dari ahlus sunnah. Sebaliknya seorang ahli ibadah, yang luar biasa, tapi nggak berada di atas konsep salaf, kalaupun mereka menjauhi maksiat, maka bukan lagi salafi, bukan lagi ahlus sunnah. Kenapa? Mereka berada di atas usul yang bukan usul ahlus sunnah, bertentangan dengan ahlus sunnah di usul. Tuh. Adapun maksiat adalah hal-hal yang sifatnya tidak hilang dari manusia, mau di atas konsep apapun mereka, ya, bukan di akhlak, bukan. Nah di situ. Ya salaf memiliki contoh dalam akhlak, tapi apakah seseorang ketika akhlaknya nggak beres kemudian membuat berarti akidah dan manhajnya menyimpang? Lah, ntar dulu, nggak ke situ. Tempatkan setiap hal pada tempatnya masing-masing, ya. Dan nggak ada cerita kita mendahulukan akhlak daripada akidah, manhaj dan tauhid, sebagaimana para kaum sufi, ya. Di mana mereka akhirnya mengeduakan tauhid, mengeduakan akidah dan manhaj, dan mendahulukan akhlak, dan akhlak pun akhlak ala mereka, yaitu apa? Wahabi tukang salah-salahin orang, syirik-syirikin orang tuh. Katanya ahlu sunnah, tapi akhlaknya suka salah-salahin orang. Oh, menurut dia akhlak yang manis adalah membenarkan semua manusia kalaupun dia nyungsep di kuburan. Begitu? Itu sufi. Mengebelakangkan prioritas tauhid, akidah, dan mengedepankan akhlak. Sufi itu kerjaan. Kita nggak begitu. Akhlak penting, iya penting. Tapi gimana pun pada tempatnya nggak lebih penting daripada tauhid dan akidah. Ya. Menoraknya seseorang adalah ketika dia menilai keberagaman seseorang hanya dari akhlaknya. Lah, salah. Ketika dia berada di atas konsep yang benar, dia benar. Oke? Pernah kita ceritakan tentang Ibnu Battah yang meriwayatkan tentang para orang-orang yang mencintai Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Anak-anak muda yang ngefans sama Imam Barbahari, ahlus sunnah, tapi masih suka mabok. Kemudian digunjinglah oleh para ahli ibadah yang merupakan ahli bidah pada masa itu. Menggunjing nih anak-anak muda yang mabok dan berkata, tuh lihat, katanya pengikut Ahmad. Yani ahlus sunnah, pengikut Ahmad bin Hambal. Tapi kok begitu, lihat pada mabok. Akhirnya dia yang mabok menghampiri nih orang dan berkata, sesungguhnya pengikut Ahmad itu ada 3 jenis. Habis mabok dia ngomong nih, dia giting. Yang pertama itu para ahli ibadah, nusak zuhad, yang zuhud hidupnya. Golongan kedua adalah para penuntut ilmu yang mereka kemana-mana bawa pena dan kertas. Golongan ketiga adalah golongan yang suka memukuli ahli bid'ah. Terus dia hajar nih ahli bid'ah, tatang, fa'auja'ah, dia menyakiti itu. Aneh yang ketiga, sambil mabok bro. Anda nggak dengan ini mengatakan bahwasanya konyek halal atau kipas angin halal, bukan. Paham nggak? Pemabuk itu lebih mulia daripada ahli bid'ah yang di atas ibadah. Tuh. Tapi bukan pulang dari sini beli AONT, bukan. Awas. Maknanya maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak membuat dia keluar dari seorang ahlus sunnah. Sebesar apapun maksiat, ya. Okay? Selama tauhidnya masih bagus dan ittiba'nya kepada sunnah masih bagus, ini bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi. Ya? Bukankah seorang hamba di sidang dihamparkan 99 catatan dosa? Ingat? Lembaran catatan dosa. Setiap lembaran muddal basar, sejauh mata memandang. Ini dosa-dosamu kau akui semua. Ya Rabb. Dikumpulkan ditaruh di satu sisi timbangan nih 99 catatan dosa tersebut. Kemudian bagaimanapun kau punya amalan soleh, amalan solehnya cuma secari kertas, satu kartu. Tapi ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang hamba bilang, ya Rabbi ma ma'na hadza fi hadza? Apalah artinya secari kertas ini dibanding dengan catatan dosa suku yang menggunung? Allah bilang sedikit pun akan dihitung di sini. Tidak ada yang dizalimi. Di saat ditaruh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu sisi timbangan, satunya ternyata lebih berat la ilaha illallah.
Apakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah hanya ucapan yang diucapkan lidah? La ilaha illallah yakni di hamba terlepas dari maksiatnya yang menggunung, dia memiliki nilai tauhid yang sangat baik pada dirinya. Dia mengingkari kesyirikan. Muhammad Rasulullah maknanya ni hamba terlepas dari maksiat yang banyak dilakukan, dia memiliki nilai ittiba yang baik kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Sisanya manusia yang bersyahwat, rekor dosanya 99. Menjadi sebab diampuninya. Bukan pulang dari sini kemudian kalian halalkan dosa, bukan. Kita kan ngajinya ngaji sunnah, jadi halal aja. Itu bahlul. Nggak bisa memahami ilmu yang disampaikan itu. Istighfar, taubat terus. Allah nggak pernah bosan mengampuni dosa-dosa hambanya sampai itu hamba sendiri yang bosan minta ampun sama Allah ya. Dan akidah dan tauhid yang ada itu insya Allah menjadi sebab syafaat buat kita. Maknanya itu sebab maghfirah, sebab ampunan Allah buat kita. Tuh, maknanya itu. Adapun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian bete dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun segunung dosa kita, jangan. Maka tidaklah patokan seseorang ahlus sunnah atau bukan pada syahwat. Tidak, tapi pada syubhat. Awas. Ya.